Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tim penilai Nirwasita Tantra yang saya hormati. Saya Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo. Dalam rangka penilaian Nirwasita Tantra tahun 2020 atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup, kami pemerintah Kota Palembang telah menyampaikan data dan informasi melalui dokumen informasi kinerja lingkungan hidup daerah atau dokumentasi IKP-LHD setiap tahunnya. Izinkan saya menyampaikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020. Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 400,61 km persegi atau 40,61 hektar dan jumlah penduduk 1.662.893 jiwa, persentase pertumbuhan penduduk 1,39%, serta kepadatan penduduk per kilometer sebesar 443 jiwa. Kota Palembang terdiri 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng dan Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Sebelah timur berbatasan dengan Balai Makmur Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bakung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan Kecamatan Gelombang Kabupaten Muara Enim. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Ditinjau dari kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar, yaitu seberang Ulu dan seberang Ilir. Terdapat 4 sungai besar yang melintas Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter. Sungai Kumring 236 meter, Sungai Ogan 211 meter, dan Sungai Keramasan 103 meter. Selaras dengan visi Kota Palembang, mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi dengan sasaran mengembangkan kawasan baru dan pembangunan ruang publik serta ruang terbuka hijau di setiap kecamatan dan kelurahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Peningkatan penataan dan kualitas perencanaan yang lebih baik harus diiringi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi dan menjamin bahwa pembangunan sudah berada pada prosedur yang tepat, maka evaluasi secara berkala perlu dilakukan. Perkembangan pembangunan di Kota Palembang yang tumbuh dengan pesat, tujuan pembangunan akan mensejahterakan masyarakat, namun pembangunan juga menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Isu lingkungan timbul menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Palembang dan menjadi isu prioritas yang perlu ditangani. Isu prioritas tersebut seperti masalah sampah, banjir, serta penurunan kualitas air. Pertama, persampahan. Timbulan sampah yang dihasilkan membutuhkan penanganan yang serius. Masih tingginya timbulan sampah yang masuk TPA menunjukkan masih kurangnya pengurangan sampah dari sumber. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah. Sampah yang dihasilkan belum dilakukan pemilahan, sampah masih tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos karena harga pupuk kompos yang tinggi sehingga minat masyarakat untuk membeli pupuk kompos masih rendah. Kurangnya minat masyarakat mengelola sampah anorganik karena harga jualnya rendah. Masih minimnya jumlah dan sebaran bank sampah dan masih kurangnya sarana TPS 3R. Masih kurangnya angkutan sampah yang terpilah baik milik pemerintah maupun swasta. Guna mengatasi masalah persampahan, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berperan serta dalam pengelolaan sampah dari rumah dengan melakukan pemilahan sampah. Masyarakat diharapkan dapat melakukan pengelolaan sampah organik untuk menjadi pupuk kompos. Sampah yang masuk ke TPA juga tetap dilakukan pemanfaatan seperti sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik dimanfaatkan kembali menjadi barang yang mempunyai nilai. Membentuk bank-bank sampah di setiap kecamatan serta menambah sarana TPS 3R. Di samping itu juga menggerakkan masyarakat sekolah dengan melakukan program sekolah peduli
dan budaya lingkungan atau adiwiyata. Warga sekolah diberikan pendidikan untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui pemanfaatan sampah dan membentuk bank sampah. 2. Banjir atau genangan. Kondisi topografi Kota Palembang yang rendah dan landai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir atau genangan. Terjadinya banjir dipengaruhi oleh peningkatan curah hujan, perubahan tata guna lahan dari lahan tidak terbangun yang selama ini menampung air akibat meningkatnya pembangunan, sungai maupun anak sungai terjadi penyempitan dan pendangkalan. Di samping itu, kesadaran masyarakat yang masih rendah seringkali terdapat bangunan di atas drainase sehingga menyebabkan aliran air tidak lancar dan masih banyaknya sampah yang dibuang ke sungai, anak sungai atau drainase. Sebagai upaya pencegahan banjir, pemerintah Kota Palembang melakukan revitalisasi sungai. Salah satunya revitalisasi Sungai Sekanak Lambidaro dimanfaatkan juga sebagai destinasi wisata air di Kota Palembang. Di samping itu untuk mengatasi banjir dengan membangun rumah pompa seperti rumah pompa Sungai Bendung. Pemerintah Kota Palembang secara rutin melakukan pembersihan sungai, anak sungai agar tidak terjadi pendangkalan, pembersihan drainase dari sampah dan endapan sehingga mengoptimalkan fungsi drainase untuk mengalirkan air, menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas drainase. Pemerintah Kota Palembang juga mengoptimalkan fungsi kolam retensi untuk menampung air pada saat hujan turun dengan membersihkan atau mengangkut endapan sehingga tidak terjadi pendangkalan kolam retensi selain membersihkan kolam retensi. Pemerintah Kota Palembang juga membangun kolam retensi baru di beberapa titik guna mengatasi masalah banjir atau genangan. Guna menumbuhkan peran serta masyarakat dalam mengatasi banjir, melalui pembentukan komunitas masyarakat peduli banjir dengan harapan dapat berperan serta aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli lingkungan seperti tidak membuang sampah di badan air melainkan membuang sampah pada tempatnya. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan membuat website Simanis Online di mana masyarakat dapat mengetahui wilayah sebaran titik banjir atau genangan di Kota Palembang. Dalam website tersebut masyarakat dapat mengirimkan pengaduan terkait normalisasi sungai, anak sungai maupun saluran drainase untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Ketiga, penurunan kualitas air. Aktivitas kegiatan sehari-hari manusia secara tidak sengaja telah menyumbangkan sejumlah bahan atau komponen berbahaya lain ke dalam pengairan, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air. Kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemaran berasal dari perumahan, pemukiman, industri, restoran, pasar, pertokohan, mal, layanan kesehatan, dan hotel. Penurunan kualitas air disebabkan terutama oleh aktivitas rumah tangga dan kegiatan usaha yang membuang limbahnya langsung ke badan air tanpa melalui fasilitas pengelolaan air limbah. Kualitas air yang bersih dan tidak tercemar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari karena sifat air yang mudah berubah baik dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Mutu air menunjukkan kondisi kualitas air yang dapat diukur atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu. Berdasarkan uji kualitas air sungai yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, pengujian dilakukan dengan mengambil sampel air sungai di beberapa titik. Dari hasil uji analisis laboratorium menunjukkan kualitas air untuk parameter DO, BOD, COD, dan fosfat masih memenuhi baku mutu air berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 16 tahun 2005. Salah satu upaya mengatasi permasalahan penurunan kualitas air mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mengelola air limbah yang dihasilkan melalui IPAL terlebih dahulu. Di samping itu, pemerintah Kota Palembang melalui dana hibah dari negara Australia sedang melakukan pembangunan IPAL skala kota di Kelurahan Selayur di mana saat ini masih dalam tahap konstruksi. Guna mengatasi berbagai permasalahan, Kota Palembang selalu berusaha untuk mengatasi dengan berbagai inovasi sehingga mengantarkan Wali Kota Palembang meraih penghargaan Kepala Daerah Inovatif se-Sumatera Selatan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 dan Kota Palembang berhasil meraih penganugerahan Inovatif Government Award
atau IGA 2020 kategori Kabupaten Kota terinovatif. Di antara inovasi juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Adapun inovasi yang dilakukan melalui program Kampung Iklim. Program ini adalah mendukung partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2020, kegiatan Proklim mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Pelaju dalam kategori Proklim Utama. Program Gotong Royong. Pemerintah kota melaksanakan kegiatan Gotong Royong secara konsisten di setiap akhir pekan. Dengan kegiatan ini jugalah Kota Palembang berhasil mendapatkan penghargaan Adipura 11 kali berturut-turut. Kegiatan Gotong Royong tersebut lebih berfokuskan pada lokasi drainase dan anak-anak sungai yang tersebar di Kota Palembang. Hasil kegiatan gotong royong tersebut telah menunjukkan hasil yang signifikan, di mana volume sampah pada anak-anak sungai telah jauh berkurang sehingga aliran air dapat mengalir secara lancar. Revitalisasi Sungai Sekanak Lambedaro. Tujuan dari revitalisasi Sungai Sekanak Lambedaro untuk mencegah banjir sekaligus dapat menjadi tempat untuk wisata air. Kota Palembang menyiapkan petugas guna menjaga kebersihan sungai dari sampah, menambah fasilitas sarana prasarana penunjang dalam rangka menjadikan Sungai Sekanak wisata air seperti sarana pembuangan sampah sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai. TPS 3R sebagai salah satu upaya dalam mengolah sampah di lingkungan masyarakat menjadi hal yang produktif yang dapat mengubah gundukan sampah melahirkan suatu yang bermanfaat sehingga sampah yang dibuang dapat dikurangi produksinya seminimal mungkin. Marilah saudara-saudara, teman-teman, agar tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat, di sungai dan drainase yang dapat menimbulkan masalah lingkungan untuk menjaga keindahan kota dan lingkungan agar tetap bersih dan menciptakan kenyamanan untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Sahadi, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang. Kami mitra dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang terus mendorong pengutamaan isu lingkungan hidup dalam menjalankan program pengolahan lingkungan yang berkelanjutan. Semua itu dijalankan dalam bentuk menjalankan fungsi kedewanan kita, yaitu 1. Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran, kewenangan dalam hal anggaran yaitu APBD, pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Kedua, DPRD Kota Palembang sebagai mitra pemerintah Kota Palembang memberikan dukungan melalui fungsi anggaran dengan persetujuan alokasi anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berwawasan lingkungan. Ketiga, fungsi pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup. DPRD Kota Palembang telah melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah Kota Palembang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, sharing, diskusi dalam tinjauan langsung ke lapangan. Akhir kata, kami sangat mendukung upaya pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan bagi warga Kota Palembang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.